Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian yang ikut bergabung di dalam acara pada malam hari ini. Bagi saya, saudara, tema ini menarik tetapi juga sulit. Sebab situasi yang terjadi karena pandemi ini, saya pikir telah merampas banyak hal di dalam hidup kita. Tidak hanya mengambil kebebasan kita, tetapi mungkin juga merebut damai sejahtera kita. Karena itu, bagaimana mungkin kita merasa oke-oke saja? Karena saudara, kalau oke-oke saja itu berarti adalah kenyamanan. Sekarang kita itu berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, tidak memungkinkan ngopi bareng sahabat kita, juga harus menunda kesenangan-kesenangan kita. Dan hal-hal ini membuat kita itu merasa tidak nyaman. Benar Pak? Nah, kalau oke-oke saja berarti adalah kelancaran. Sekarang sebagian besar kita tidak mengalaminya. Sekolah tidak lancar, kerja tidak lancar, usaha banyak menghadapi hambatan. Bagaimana bisa oke-oke saja di tengah banyak rintangan? Kalau oke-oke saja itu berarti adalah masa depan yang terjamin. Sekarang mungkin sebagian kita juga jadi ragu-ragu. Apakah sekolah dengan cara online bisa mempersiapkan kita dengan lebih baik? Apakah skripsi saya bisa diselesaikan? Apakah bisa saya mendapat pekerjaan di tengah lesunya perekonomian? Apakah masih ada jaminan ketika usaha yang kita rintis harus berhenti? Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana bisa oke-oke saja jikalau masa depan tidak jelas? Kalau oke-oke saja itu berarti adalah kehidupan yang sehat dan baik. Faktanya, saudara, sekarang ternyata kita khawatir karena ada ancaman yang besar. Kita merasa betapa rentannya kita itu terserang penyakit. Sampai orang yang paling sehat pun merasa harus bersembunyi. Bahkan kematian rasanya begitu dekat. Mungkin kita cuma bisa berharap pas kematian lewat, moga-moga nggak berpapasan dengan kita sajalah, begitu ya. Bagaimana kita tetap oke-oke saja di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, saudara? Saudara, hal yang mendasar yang harus kita sadar adalah bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah realita. Ketika kita sibuk menyalahkan orang lain karena ketidaknyamanan kita, itu tidak ada artinya. Ketika kita sibuk mengkritik pemerintah karena penurunan keuangan kita, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika kita sibuk mencari kambing hitam atas masalah-masalah yang kita hadapi, itu juga tidak akan membuat kita menjadi oke. Semuanya itu hanyalah seperti kita itu memukul dinding batu. Semakin keras kita memukulnya, semakin kita terasa sakit. Mengapa, saudara? Karena kita memang berada di dalam sebuah realita yang harus kita hadapi dan jalani. Dengan berhenti dan menangis, tidak akan mengubah keadaan. Kita harus terus berjalan sampai semua lembah kesukaran ini terlewati. Dengan cara apa, saudara? Inilah yang ingin saya bagikan pada malam hari. Yaitu apa, saudara? Jikalau kita ingin oke-oke saja di tengah pandemi ini, ingatlah bahwa kita itu tidak sendiri. Sekali lagi, kita itu tidak sendiri. Saudara, mengapa ini penting? Karena sebagian besar orang merasa frustasi dan ingin mati adalah karena ia merasa sudah nggak ada orang yang peduli dengan dia. Tidak ada orang yang mengerti tentang dia. Dan tidak ada orang yang dia rasa sanggup menyelesaikan masalahnya. Sadar bahwa kita tidak sendiri adalah hal yang penting. Nah, saya ingin mengajak saudara memikirkan adalah 3 hal di dalam pengertian apa kita itu tidak sendiri. Yang pertama, saudara, kita itu tidak sendiri karena kita mengalami kesulitan bersama-sama dengan ratusan juta atau mungkin miliaran orang-orang yang ada di dunia ini. Jangan pikir bahwa saudara itu adalah orang yang paling susah di dunia ini. Jangan pikir hanya saudara yang mengalami kesulitan belajar online. Jangan pikir hanya saudara yang nggak bisa keluar rumah.
Jangan pikir hanya keuangan saudara yang bermasalah. Saudara, satu saat setelah sekian lama di rumah, saya pergi keluar dengan penyetir sendirian. Dan saat itu menjelang Lebaran. Yang membuat saya sedih adalah apa, saudara? Ketika saya melewati beberapa rumah makan yang tidak tampak pengunjungnya. Saya melewati jalan-jalan itu, beberapa tempat usaha tidak didatangi orang. Saudara, sambil menyetir saya itu berdoa, memohon belas kasihan Tuhan bagi negeri ini, bagi dunia ini. Sebab masa-masa ini adalah masa yang berat. Beberapa waktu yang lalu seorang rekan menghubungi saya dan menceritakan usahanya yang tidak berjalan. Saudara, kita sedang menghadapi kesulitan bersama dengan banyak orang yang lain. Jangan pikir hanya saudara yang sakit dan sulit mendapatkan pengobatan yang memadai. Jangan pikir hanya saudara yang mengalami kehilangan orang-orang yang dicintai tanpa mendapatkan penghiburan dari banyak orang. Saudara, kita itu sedang berjalan tertatih-tatih bersama banyak orang lainnya. Sebab ketika dikatakan pandemi, problem ini adalah problem global. Kita itu tidak sendirian di dalam menjalaninya. Yang bisa kita lakukan apa, saudara? Jalani bersama-sama sampai semuanya terlewati. Yang masih kuat, biarlah boleh menopang yang lemah, dan yang lemah janganlah menjadi putus asa. Yang kedua, saudara, kita itu tidak sendiri. Kenapa? Karena sebagai orang percaya, saudara dan saya itu memiliki keluarga Allah. Gereja Tuhan itu digambarkan sebagai satu tubuh. Sehingga Rasul Paulus itu menyatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota itu turut menderita. Roma 12 ayat 15 memerintahkan menangislah dengan orang yang menangis. Itulah yang harus terjadi di dalam gereja Tuhan. Setelah saya mengerti gereja Tuhan ada keterbatasan, ada kelemahan. Tetapi di dalam segala kelemahan dan keterbatasan gerejanya, Tuhan itu sudah menetapkan bahwa gereja itu akan menjadi kepanjangan tangannya untuk memelihara umatnya. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kekuatan saudara itu ada di dalam persekutuan dengan jemaatnya. Karena itu saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, jangan tinggalkan persekutuan. Bahkan ketika gereja pun tidak sanggup melakukan banyak hal di dalam hidup saudara, jangan berhenti untuk tetap mendekat di dalam keluarga Allah ini. Tidak saja saudara akan ditopang dan dikuatkan oleh saudara-saudara yang lain, tetapi saudara juga bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk membuat orang lain juga bisa merasa oke di masa-masa krisis. Terbukalah untuk mendapatkan bantuan dari saudara, dan terketuklah untuk mendukung saudara. Yang ketiga, saudara, kita itu tidak sendirian. Dan rahasia ini saya pikir adalah rahasia yang terbesar. Yaitu apa, saudara? Karena kita itu memiliki Roh Kudus. Saudara, tidak kebetulan hari ini adalah hari Pentakosta. Betul. Ya, selamat hari Pentakosta untuk saudara-saudara semua ya. Umat Kristen itu memperingati turunnya Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bahkan dikatakan, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, inilah rahasia kekuatan terbesar bagi orang percaya. Bahkan rahasia kekuatan terbesar bagi gereja Tuhan untuk bisa menjalani masa-masa yang sulit sepanjang sejarah ini.
Yesus itu menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Ya. Hal ini saudara berarti sudah ada penolong sebelumnya, yaitu Yesus sendiri. Kata yang lain itu menekankan bahwa Roh Kudus itu akan menjadi penolong yang serupa dengan Kristus. Kehadiran Roh Kudus saat ini seperti kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu. Kata penolong di sini, saudara, biasanya memiliki dua arti. Tidak saja sebagai penolong, tetapi juga penghibur. Dia adalah sumber penghiburan bagi orang-orang yang terluka, putus asa, bahkan yang berduka cita. Dan menariknya, saudara, ketika kata parakletos, penolong itu, digunakan di dalam sebagai kata kerja, maka kata kerjanya itu disebut paraklesis. Dan itu, saudara, seorang penafsir mengatakan ini memiliki pengertian bukan sekedar suatu simpati yang menghibur, tetapi juga adanya satu dorongan yang memberi semangat. Artinya apa, saudara? Bahwa pertolongan itu bukan hanya dengan seseorang yang menumpangkan tangan di bahu seseorang, tetapi dikatakan itu seperti membalikan badan orang itu sehingga ia dapat menghadapi dunia. Bukan sekedar menyapu air matanya, tetapi juga memampukannya untuk menghadapi dunia dengan pandangan yang lebih mantap. Jadi kata itu memiliki pengertian apa, saudara? Ada penghiburan dan kekuatan. Saudara, ini adalah rahasia yang sangat besar di dalam kehidupan orang percaya. Kalau saudara sadar, saudara tidak sendiri dan ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, maka saudara bisa melewati masa-masa ini dengan lebih ringan. Amin. Dan bagaimana, saudara, Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan orang percaya? Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu Roh Kudus hadir. Dia bekerja dan menguatkan saudara di dalam menjalani kehidupannya. Saudara akan dimampukan untuk menang. Bahkan Roh Kudus itu akan menyempurnakan rencana Allah di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, memang Roh Kudus itu tidak terlihat. Tetapi kehadirannya di dalam kehidupan orang percaya akan memampukan orang percaya itu untuk menghadapi segala tantangan. Karena itu, saudara, setelah berbicara tentang Roh Kudus, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagi. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Janji tentang Roh Kudus itu, saudara, adalah janji yang diberikan bersama dengan damai sejahtera. Apakah murid-murid kemudian menjalani kehidupan dengan lancar tanpa masalah? Tidak, saudara. Tetapi di tengah-tengah tantangan kesulitan gereja pada zaman masa-masa damai sejahtera itu tetap hadir di dalam hidup mereka. Saudara, inilah yang membuat kita tetap oke di tengah masa-masa yang sulit. Sebab Yesus yang mati bagi kita, menebus hidup kita, Dia terus bekerja dengan kita, di dalam kita, melalui pekerjaan Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita. Tetap oke di tengah pandemi, apa mungkin? Saudara, mungkin dengan sadar apa? Saudara tidak berjalan sendirian. Saudara melihat pergumulan ini dihadapi oleh banyak orang. Saudara punya saudara-saudara seiman. Dan secara pribadi, ada Roh Kudus, Allah sendiri hadir yang menyertai kehidupan saudara. Kesadaran itu akan menolong saudara untuk boleh menjalani masa-masa yang enggak jelas dengan lebih tenang di dalam Dia. Setelah itu yang jadi pemikiran saya, renungan saya yang ingin saya bagikan kepada saudara.